Preview. Halo bro dan sis, balik lagi kita di Trek Balapan ya. Kali ini film yang akan kita paparkan adalah sebuah film Italia yang berjudul Veloce come il vento atau The Italian Racing dalam judul versi Inggrisnya. Diambil dari kisah seorang pembalap rally asal Italia, Carlo Capone, juara Eropa tahun 84. Namun yang perlu diketahui sebelumnya bahwa film ini tidak menceritakan karir juara si Carlo Capone. Bahkan sosok Carlo Capone pada film ini tidak tampil layaknya seorang atlet yang berprestasi karena hidupnya si Carlo sendiri setelah kejayaan menjadi juara Eropa di tahun 84 terjun ke jurang nista. Dalam perjalanan hidupnya, Carlo Capone ini dikenal sebagai seorang pembalap yang bengal, emosional yang susah untuk diajak berkompromi. Terakhir bergabung dengan tim Lancia dan dengan semua orang di tim itu, termasuk itu jajaran direksi dan rekan satu timnya sendiri, Carlo membuat kekisruhan. Meskipun pada tahun 84 ia menjadi juara, namun tim Lancia berkeputusan untuk tidak meneruskan kerjasamanya dan sejak saat itu, karir Capone pun hancur. Namanya otomatis menghilang dari pemberitaan sampai akhirnya nongol lagi ketika film ini dirilis. Jadi kisah yang diceritakan di film ini adalah momen ketika ia melatih adiknya untuk menjadi pembalap yang hebat agar bisa kembali menaikkan lagi harga diri keluarga mereka yang sempat terpuruk. Film ini sendiri didasarkan pada kesaksian Tonino, engineer kepercayaan ayahnya yang sangat setia. Di film ini atas berbagai pertimbangan, nama Carlo Capone disesuaikan menjadi Loris De Martino. Di awal film kita diajak untuk mengikuti kiprah Giulia, adiknya Loris, seorang pembalap wanita, masih remaja juga, yang sedang mengikuti salah satu perlombaan di seri kejuaraan pertamanya dalam lomba GT Racing Italia. Dia membalap di bawah panduan ayahnya, Mario De Martino, yang menggaitnya dari pit lomba. Gairah sembalap selalu mengalir dalam nadi seorang Giulia De Martino. Mungkin karena dia berasal dari keluarga yang telah menghasilkan juara balap dari generasi ke generasi. Pada perlombaan itu, ia sedang nge-push untuk berada di posisi pertama dan itu membuat degup jantung sang ayah yang menyaksikan aksi anaknya menjadi sedemikian kencang. Pada akhirnya, jantung sang ayah tidak sanggup lagi untuk mengelola aliran darah yang kencang. Mario De Martino yang sedang berjalan menuju ke pinggir lintasan terjatuh seketika seiring dengan kegagalan Giulia yang berniat untuk menyalip lawannya di tikungan. Giulia sangat kaget ketika kerumunan yang ia lihat dari jauh adalah kerumunan orang yang sedang menolong ayahnya. Namun saat itu, nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Mario De Martino meninggal saat itu juga. Kabar itu sampai ke telinga Loris, kakaknya Giulia yang sudah lama meninggalkan rumah dan hidup di sebuah trailer bersama pacarnya. Selama itu, mereka telah menjalani kehidupan menjadi pasangan jangkis. Padahal pacarnya Loris ini dulu adalah seorang guru TK. Loris mengajak Annarella, pacarnya ini, untuk mendatangi pemakaman ayahnya. Loris pun muncul di pemakaman dan kemudian bikin kehebohan karena dia pengen peti mati ayahnya dibuka lagi. Petugas pemakaman menolak permintaan Loris dan terjadilah keributan karena Loris berusaha untuk menyerang si petugas. Dia nggak peduli bahwa saat itu adalah hari berkabung yang dihadiri oleh keluarga dan sejawat ayahnya di dunia balap. Begitulah seorang jangkis. Giulia malu melihat kelakuan kakaknya yang selebor. Dia pun cabut duluan dengan adiknya, seorang bocah 10 tahun yang bernama Nico. Karena Mario udah gak ada, maka dari itu Tonino, engineer-nya Mario selama bertahun-tahun, kini bersiap untuk hengkang. Namun niatan Tonino itu dihalangi oleh Giulia yang masih membutuhkan tenaganya. Dalam rangka menyokong karir Giulia, tempo hari Mario meminjam uang yang besar kepada Minotti, bosnya tim Lamborghini, agar bisa memodali anaknya dengan jaminan aset properti yang sekarang mereka tempati. Maka dari itu, untuk mencegah mereka kehilangan rumah, Giulia harus meneruskan ikut lomba agar bisa memenangkan kejuaraan. Kasihan sama anak itu, akhirnya Tonino pun menyanggupi. Kini Giulia dan Nico hidup sebatang kara. Suatu hari, Loris datang mengajak Annarella ke rumah itu. Loris yang udah 10 tahunan gak pernah nongol itu langsung mengklaim rumah tersebut. Mendengar hal itu, Giulia pun langsung ngamuk. Dia mengambil sebuah kunci kombinasi, memecahkan kaca mobil Loris, lalu mengusir kakaknya yang brengsek itu. Dia tidak ingin ada seorang jangkis dekat-dekat dengan dirinya dan dengan Nico. Beberapa hari kemudian Loris pun datang lagi. Kali ini ia ditemani oleh orang dari departemen sosial.
Kondisi di rumah Martino di mana seorang bocil tinggal berdua saja dengan saudaranya yang masih umuran remaja menjadi perhatian mereka. Nico sudah seharusnya dititipkan kepada sebuah keluarga untuk diadopsi. Oleh karena itu, kehadiran seorang yang dewasa diperlukan agar keluarga itu bisa tetap bersatu. Pada akhirnya, Julia harus menyerahkan tanggung jawab itu kepada Loris agar Nico tidak diambil oleh pihak Depsos. Jadilah kini Loris pindah ke rumah mereka dan Giulia harus bisa menerimanya. Si jangki itu langsung mengincar kamarnya yang dulu yang kini sudah ditempati oleh Nico. Nico yang udah betah di kamarnya tentu nggak mau begitu saja memberikannya lagi kepada abangnya yang belum pernah ia kenal. Loris kemudian ngajak taruhan. Ia akan meloncat dari jendela kamar dan kalau ia berhasil selamat nggak ada patah tulang, maka kamar itu akan balik menjadi milik Loris. Om Slebor itu pun kemudian meloncat dan untung saja ia nggak langsung jatuh ke bawah. Dia masih nyangkut di atap sebuah gudang meskipun akhirnya ia tetap nyungsep ke bawah. Pada akhirnya Loris selamat dari cedera dan Nico harus tidur sekamar dengan Giulia. Giulia saat itu sangat fokus kepada lomba berikutnya. Ia tidak mau kehadiran Loris mengganggu konsentrasinya. Ketika kakaknya itu datang minta izin mau bakar kuda-kudaan mainan Nico untuk dijadikan arang barbeque, ketika Loris nawarin jenis truk tertentu yang bisa bikin Giulia woles, atau ketika kakaknya itu ujuk-ujuk histeris melihat mobil lamanya, si GT Turbo 16, ternyata masih ada disimpan oleh ayahnya. Giulia tetap fokus untuk mempersiapkan diri. Suatu pagi, Tonino datang dengan mobil truknya yang akan membawa Giulia pergi ke sirkuit lomba. Ketika mereka sedang berusaha untuk meloding mobil balapnya Giulia ke dalam truk, mereka mengalami kesulitan. Saat itulah Loris datang dan diminta bantuan oleh Tonino untuk mendorong mobil itu. Mobil pun berhasil masuk ke dalam truk. Ketika hendak berangkat, Loris mendengar bahwa Giulia membutuhkan kru lapangan, maka dari itu Loris yang bokeh ini kemudian menawarkan diri untuk menjadi kru adiknya meskipun bayarannya jauh dari standar krunya mereka. Giulia pun setuju dan pergilah mereka menuju sirkuit Imola. Lomba GT Racing akan dilakukan setelah perlombaan Formula 3 dilangsungkan. Pesaing Giulia adalah driver-driver yang menggunakan mobil Force Gage, Force Heaven, Ferrari MP1, dan Lamborghini. Kemunculan kembali Loris ke sirkuit lomba menjadi pembicaraan orang-orang di sana. Mereka rupanya masih mengenali sosok Loris De Martino yang dikenal dengan julukan si penari karena gayanya yang seringkali agresif, kupat kepot di trek balap. Kita agak salfok juga guys ketika melihat tulisan di sebuah mobil Formula 3. Ada tulisan jagonya ayam di salah satu mobil tersebut atas nama sponsor KFC Indonesia. Aktif juga rupanya produksi ini ikut berpromosi di ajang dunia balap. Lomba pun dimulai. Giulia seorang diri tanpa guidance dari orang yang memonitor jalannya lomba mencoba bertarung dengan pembalap lainnya yang turun dengan tim lengkap. Kakaknya sendiri saat itu malah jalan-jalan aja kelayapan menikmati suasana. Loris nggak peduli melihat adiknya tampil kepayahan dan diledek oleh tim lain karena cara mengemudinya yang dianggap berbahaya. Namun Loris melihat bahwa adiknya itu justru terlalu takut, seakan-akan takut mobilnya bakalan rusak. Tony kemudian menimpali, "Sana ketawa lo, tar rumah hilang baru tahu rasa." Di situ Loris kaget mendengar ucapan Tonino. Dia baru tahu bahwa rumah mereka sudah dijadikan jaminan agar Giulia untuk bisa ikutan lomba. Mendengar hal itu, Loris yang gak mau kehilangan rumah peninggalan ayahnya langsung mengambil headset dan mencoba berkomunikasi dengan adiknya. Loris membantu Giulia dalam hal mengambil keputusan selama pertarungan, dan dari situ Giulia mulai bisa untuk bersaing. Respira, che non stai Che cazzo devo fare? Doppio sta chiudo. Che cazzo devo fare? Doppio sta chiudo. Namun demikian, untuk kondisi yang sulit, Giulia masih belum berani untuk bertindak dan akhirnya ia tidak berhasil menyalip lawannya di depan dan harus puas berada di posisi ketujuh. Namun demikian, dari situ Giulia mulai mendapatkan poin pertamanya. Nyampe di pit, Giulia habis didamprat oleh kakaknya karena tadi ngambil kelokan ngikutin jalur jalan, gak motong ngambil trek lurus. Giulia sampai menangis dimaki-maki oleh kakaknya. Sepulang lomba, Giulia yang tadinya males ngobrol sama kakaknya, kini malah ia yang mendatangi. Selain menetapkan aturan main di rumah, ia juga mengajukan penawaran agar Loris mau untuk menjadi pelatihnya dengan bayaran 30 euro per hari. Si Loris ini kaget mendengar adiknya minta dilatih secara khusus oleh dirinya. Esoknya Loris nggak banyak buang waktu.
ia langsung meriksa mobil Porsche-nya Giulia dan merencanakan sesuatu untuk memperbaiki fisik adiknya karena meskipun lomba balap mobil drivernya cuma duduk, tapi tetap saja mereka harus punya fisik yang bagus. Loris yang canggih ini ternyata perhatiannya masih detail. Dia memperhitungkan detak jantung Giulia saat perlombaan berlangsung. Ia langsung menyuruh adiknya untuk naik sepeda dengan mantel yang tebal di siang hari, menyuruh Giulia mengikuti mobilnya dalam jalanan yang berbatu. Loris kemudian membawa adiknya mampir ke sebuah bengkel mobil untuk memesan beberapa spare part pelengkap yang diperlukan. Di situ si pemilik bengkel yang udah kenal lama dengan keluarga De Martino ini sempat memperlihatkan bangkai sebuah mobil. Rongsokan itu bekas mobil anaknya yang meninggal setelah mengikuti sebuah lomba mobil yang ilegal, namun didanai oleh para cukong yang sedang berjudi lomba. Lomba itu dikenal sebagai The Italian Race, lomba yang diadakan pada trek berbatu penuh tikungan di kota Matera, lokasi setting film James Bond No Time to Die ketika Bond sama Dr. Swan dikejar oleh orangnya Spectre. Di rumah, Loris melatih otot Giulia agar kuat di bagian leher dan kaki. Untuk skill balap, ia kemudian melatihnya di sebuah lapangan parkir, sebuah pabrik di sore hari ketika orang-orang udah pada pulang. Dia nyogok ceban sama satpam setempat. Latihan pun kontinu dilakukan di rumah dengan beban yang makin diperberat pada tiap tahapan tertentu. Kini latihan pun ditambahkan dengan fokus pada penguatan pergelangan tangan. Di luar hal melatih Giulia, kini Loris pun mulai mencoba untuk dekat dengan adik bungsunya yang ia lihat sebagai anak yang terlalu serius, sangat susah untuk diajak ketawa. Ia mengajak agar adik lelakinya itu mulai tahu cara untuk having fun meskipun harus menebar debu ke sekitaran halaman rumah. Dalam hal berkendara, Loris mengajari Giulia untuk lebih bisa menggunakan feeling agar tidak kaku dalam melakukan racing di trek lomba. Pada lomba berikutnya, briefing terlebih dahulu diadakan dan dari ofisial lomba memberitahukan bahwa pembatas di pinggiran trek kini lebih dipertinggi sehingga pembalap dianjurkan agar tidak melakukan manuver keluar dari trek lomba supaya tidak terjadi kecelakaan. Loris tidak ikut hadir dalam sesi briefing itu. Giulia mencari-cari kakaknya di sekitaran lokasi sirkuit yang ternyata kakaknya ini malah lagi nyedot di kamar mandi. Giulia pun memulai lomba tanpa panduan dari kakaknya yang kemudian dia baru muncul ketika lomba sudah dimulai. Latihan yang diterapkan Loris ternyata langsung berdampak instan. Giulia kini sudah menjadi driver yang lebih tangguh. Dengan mulus ia meluncur dan bersaing dengan driver pengguna mobil Ferrari yang berada tepat di depannya. Loris saat itu memaksa Giulia agar ia ngepot tiket keluar trek agar bisa menyusul lawannya. Giulia yang tadi ikutan briefing sempat menolak tapi kemudian mengikuti perintah kakaknya dan akhirnya mobilnya malah jadi selip dan keluar dari lintasan tepat di lap yang terakhir. Akhirnya Giulia yang dari tadi berada di posisi 2 harus puas finish di posisi ketiga. Namun demikian, itu adalah sudah menjadi sebuah lompatan bagi Giulia yang sebelumnya cuma finish di posisi 7. Giulia pun naik ke podium, namun dari bawah, Loris kemudian datang memaki-maki dirinya karena dianggapnya tadi Giulia nyetirnya nggak benar. Giulia pun jadi marah, ia melempar kakaknya itu dengan trofi yang baru saja ia raih. Tim De Martino kembali jadi sorotan orang-orang. Sehabis acara itu, Giulia kemudian diajak ngobrol oleh Minotti, orang yang telah memberikan pinjaman uang kepada ayahnya. Saat itu, Minotti ngomong-ngomong soal Italian Race. Dia sedang mencari seorang driver yang akan ia bawa untuk ikutan di lomba tersebut. Melihat kemampuan Giulia yang kini sudah terlihat capable, Minotti menawarinya untuk menjadi driver mobilnya. Dengan imbalan ia akan dibersihkan dari semua hutangnya. Sepulang dari sirkuit balap, mereka menemukan yang masak di rumah saat itu adalah Nico. Annarella nggak kelihatan di sekitaran rumah. Nico bilang bahwa Annarella sudah sejam lalu masuk kamar mandi dan meminta untuk nggak diganggu. Loris pun langsung panik karena dia ngerti betul kelakuan Jangki kalau lagi pengen enjoy. Annarella mereka temukan lagi blackout dan setelah dikasih suntikan adrenalin, akhirnya baru ia sadar. Annarella pun meltdown. Dia merasa depresi karena harus menjalani kehidupan sekarang yang lebih normal. Sudah tahunan ia tidak hidup seperti itu dan ia merasa nggak bisa ngeblend. Maka dari itu, ia pun mengajak Loris keluar dari situ. Loris sekarang sudah merasa terikat komitmen dengan Giulia. Ia nggak bisa pergi lagi dari rumah. Pada akhirnya, Annarella pun meminta diantar untuk keluar dari sana. Pasangan Jackie ini pun akhirnya berpisah. Beberapa hari berikutnya, Minotti datang untuk mengajukan lagi tawarannya kemarin. Loris sudah parno aja melihat saingan mereka itu datang ke rumah mereka. Ia sudah rela berpisah dengan Annarella demi mendampingi Giulia agar bisa lanjut menjadi juara.
Namun ternyata Giulia sudah menolak tawaran itu karena ia percaya bahwa dengan bantuan kakaknya, ia akan menjadi juara. Kini komitmen di antara mereka bukan lagi soal hubungan driver dan pelatihnya, tapi sebagai adik kakak yang berusaha menaikkan lagi gengsi keluarga De Martino. Suatu hari, Loris dapat giliran jemput Nico ke sekolah. Teman-temannya saat itu lagi pada mau main ke rumahnya Michele, karena anak itu di rumahnya punya PS dan game lainnya. Gak mau adiknya terlihat katro, Loris kemudian ngajak semua anak main ke rumah Nico. Dia bilang di rumah Nico ada kolam renang kelas Olimpik. Akhirnya bocah-bocah itu pun berhasil dibawa pergi bareng Nico, yang mana saat itu Loris mengajak mereka masuk ke kolam renang kompleks sekolahan tersebut. Dia mendobrak masuk dengan merusak kuncinya lalu mengajak semua anak untuk berenang bersama. Sehabis itu Loris mengkomando anak-anak agar nggak bilang-bilang kalau mereka sudah berenang di sana. Dia bilang kalau ada yang berkhianat nanti dia akan masuk neraka. Suatu waktu Loris jalan dengan Giulia. Loris yang masih greget dengan cara Giulia berlomba yang masih terlalu clean mengajarinya untuk sembalap dengan insting. Di sebuah perempatan dia turun, lalu dia mendekati seorang anak geng motor gede yang lagi nongkrong dan mengheden hidung orang itu. Lalu dia pun masuk lagi ke dalam mobil dan menyuruh Giulia yang menyetir mobilnya. Maka Giulia pun harus mengeluarkan semua skillnya agar bisa lolos dari kejaran geng motor tersebut. Giulia pun kepo-kepo di jalanan kota, mencoba menghindari kejaran para pemburunya. Di sini Loris juga mengajari adiknya bahwa untuk bisa menang, mereka harus mau sedikit beresiko. Mengikuti arahan Loris, akhirnya Giulia bisa dengan lincah berkelok-kelok dan menghilangkan diri dari kejaran musuh. Giulia sendiri saat itu masih syok, dia langsung mengusir abangnya di tengah jalan di tengah hujan. Namun Loris malah ngakak dengan bangga karena dia tahu bahwa adiknya kini sudah ada nyali untuk jadi seorang racer yang handal. Dari sejak saat itu Giulia pun tak tertahankan. Di sirkuit Imola dalam kondisi hujan, Giulia dengan berani menyalip lawannya di tikungan yang kemudian membuatnya berhasil finish di posisi pertama. Di sirkuit Palelunga, Giulia menempel ketat pembalapnya Minotti dari tim Lamborghini berebut posisi kedua. Di lap terakhir, mobil Lambo yang kehabisan oli akhirnya harus melipir keluar jalur dan membuat Giulia dengan mulus meluncur ke finish di posisi kedua. Kini posisi Giulia pun naik ke posisi 3 di klasemen sementara. Di sirkuit Mugello, Loris membuat trik seolah-olah mereka akan memakai ban untuk hujan sehingga langkah mereka itu diikuti oleh driver Lamborghini yang kini mulai keder sama Giulia. Tim De Martino kembali berada di podium dan kali ini Giulia berada di posisi pertama. Loris kini mulai bangga kepada adiknya. Pencapaian mereka pun sekarang udah mulai jadi bahasan media setempat. Seiring dengan itu, hubungan mereka sebagai keluarga pun makin dekat. Giulia sama Loris kini udah mulai bersikap layaknya adik dan abang. Sang adik menaruh kepercayaan kepada kakaknya yang paling tua dan yang tua menjaga adik-adiknya. Momen ketika Loris membawa anak-anak nerobos kolam renang tempo hari ternyata berakibat panjang. Seorang anak mengadu kepada emaknya dan emaknya mengadu kepada kepala sekolah sehingga Loris pun kemudian dipanggil untuk dimintai konfirmasinya. Loris tidak terima untuk disalahkan karena dia berada di sana untuk menjaga anak-anak itu. Namun, emak dan pihak sekolah jadi parno karena yang membawa anak-anak mereka adalah ternyata seorang jangki. Giulia kemudian datang dan melihat pihak sekolah mulai menyudutkan Loris, dia pun kemudian meminta maaf dan berjanji bahwa next dia sendiri yang akan menjemput Nico. Keluar dari ruang sidang, Loris masih membela diri bahwa yang dilakukannya sudah betul, bikin anak-anak jadi senang. Giulia kemudian berusaha menyadarkan bahwa yang dilakukan Loris kemarin sudah membahayakan posisi Nico. Giulia marah berlebihan jadinya, dia jadi ngungkit-ngungkit soal kelakuan Loris yang masih doyan ngedrugs dan melupakan segala effort abangnya untuk membuatnya bisa menjadi pembalap seperti sekarang. Loris pun kemudian jadi tersinggung dan akhirnya meladeni kemauan Giulia agar ia balik lagi ke pacarnya. Giulia sendiri saat itu sedang berusaha menghindari segala hal yang bisa membuat konsentrasinya jadi buyar. Esok hari adalah lomba terakhir seri perlombaan tahun itu. Ia ingin konsen pada lomba besok. Loris pun kemudian mendatangi Annarella yang kini sudah tinggal di rumah yang berpenghuni para jangkis. Ia bilang bahwa ia telah bertengkar dengan Giulia dan dia ingin balik lagi bersamanya. Namun ternyata saat itu Annarella menolak. Dan datang pula seorang lelaki yang tanpa ragu-ragu langsung memeluk mantan pacarnya itu. Loris pun langsung naik pitam. Ia menghajar orang tersebut sampai nggak berdaya.
Dia baru sadar kemudian bahwa yang ia hajar itu adalah pacar Annarella yang sekarang. Telepon kemudian berdering di rumah De Martino. Giulia diminta agar cepat-cepat datang ke rumah tersebut. Annarella yang rupanya menelepon. Ia meminta agar Giulia membawa balik abangnya itu. Giulia kemudian menyeret kakaknya dan membawa pulang dengan motor. Si korban pemukulan tadi rupanya ingin langsung membalas dendam. Dia bersama temannya mengejar motor mereka. Terjadilah kejar-kejaran di jalanan. Sayangnya kendaraan sehari-hari Giulia adalah sebuah motor matic, sehingga dia pun jadi nggak bisa nyekil seperti kalau dia lagi bawa mobil. Sempat motor mereka masuk ke jalur yang berlawanan arah, namun mobil si korban tetap nggak mau kendor. Mereka tetap nguber motor Giulia. Akhirnya di sebuah daerah yang lengang, mobil itu pun bisa dengan mudah mengincar targetnya. Motor Giulia mereka tabrak sehingga mereka pun jatuh terguling. Giulia baru terbangun 2 hari kemudian di ruangan rumah sakit setelah menjalani operasi kakinya yang mengalami patah tulang. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti lomba terakhir sehingga pupus sudah harapannya untuk bisa jadi juara. Loris menunggui adiknya sampai dia siuman, namun ia nggak tega untuk ketemu langsung. Begitu ia mendengar Giulia udah sadar, dia pun kabur dari sana. Karena nggak berhasil juara, akhirnya beberapa hari kemudian datanglah orang-orangnya Minotti beres-beresin rumah De Martino. Nico sendiri saat itu udah siap dijemput oleh sebuah keluarga yang hendak mengadopsinya. Giulia pun akan ikut ditampung di rumah penampungan anak terlantar. Adik kakak itu pun terpaksa harus berpisah. Giulia sangat sedih harus kehilangan rumah masa kecilnya. Sementara itu si Loris ternyata balik lagi ke trailer miliknya. Ia pun sangat merasa bersalah dan terpukul dengan kejadian kemarin. Tiba-tiba seseorang datang, itu ternyata adalah Tonino yang membawakan mobil turbo 16 miliknya. Barang itu nggak termasuk dari barang yang ikut disita oleh Minotti. Melihat mobil itu, Loris akan mendapatkan sebuah harapan baru. Ditemani oleh Tonino, Loris kemudian datang ke rumah Minotti. Ia menawarkan diri untuk menjadi drivernya yang akan ditarungkan di Italian Racing. Minotti nggak usah khawatir mobilnya akan rusak karena Loris akan memakai si turbo 16. Minotti tinggal pasang uang taruhan saja. Adapun deal-dealan di antara mereka, kalau Loris menang, maka Minotti harus mengembalikan rumah keluarga De Martino untuk diberikan kepada Giulia dan Nico. Melihat minimnya risiko dan potensi dari si mobil juara turbo 16, akhirnya Minotti pun setuju. Loris dengan dibantu Tonino mempersiapkan kembali mobil lamanya yang sudah membawanya berkarir menjadi juara di dunia racing profesional. Mobil yang dibangun sendiri oleh ayahnya dengan dibantu oleh Tonino. Tonino memberi pencerahan tentang medan jalanan kota Matera. Yang paling bahaya ada di jalur akhir menuju finish. Jalur yang lurus namun berujung pada sebuah tembok yang dimana di belakangnya adalah jurang dan kelokannya berada dekat dengan tembok pembatas itu. Telat ngerem dikit, mobil bisa meluncur melabrak tembok. Para pembalap pun tiba di kota Matera bersama dengan para sosialita yang menjadi cukong perlombaan ini. Tonino dan Minotti memperingatkan agar Loris berhati-hati, namun Loris sadar bahwa bagaimanapun ia tetap harus mengambil risiko untuk bisa memenangkan lomba. Mobil para peserta pun berjajar untuk melakukan start dan lomba pun kemudian dimulai. Rute pertama dilakukan di jalanan luar kota, masih jalanan aspal yang lebar, dan para sponsor memantau ketujuh mobil jagoannya melalui pad masing-masing. Loris memulai start dengan lamban. Dia rupanya masih adaptasi dengan speed tinggi yang baru sekarang ia lakukan lagi. Di rute itu sudah ada aja mobil yang tumbang. Rute jalan kota habis dilalui, sekarang mereka pun masuk ke jalur jalan pedesaan yang berkerikil. Lewat jalan pedesaan, mereka pun kini mulai naik ke areal daerah bebatuan menuju kota Matera. Loris kini sudah mulai in dengan mobilnya. Dengan enjoy, dia melajukan mobilnya dan mulai menyalip lawannya satu persatu. Si penari itu kini mulai bangkit lagi. Selanjutnya mereka pun masuk ke wilayah kota Matera, daerah perkotaan yang semuanya serba bebatuan. Para driver diuji kemampuannya untuk bisa mengontrol mobilnya pada landasan bebatuan yang licin. Satu mobil akhirnya lepas kontrol dan berhasil disalip oleh Loris. Kini si mantan juara itu sudah ada di posisi 3. Jalur akhir lomba sebuah jalur panjang yang lurus, mobil di depan Loris meledak dan terbakar. Tidak ada tim keamanan dan P3K yang disertakan pada lomba ini.
Kini persaingan tinggal mobilnya Loris dan satu mobil lagi di depannya. Pertarungan di antara mereka sangat ketat sehingga pada akhirnya tidak ada celah bagi keduanya untuk melambatkan kecepatan. Loris berkeputusan untuk mengambil resiko, mendekati finish, alih-alih melambat, dia menaikkan kecepatannya dan akhirnya dia berhasil finish pertama meskipun kemudian ia bersama mobilnya harus melabrak tembok pembatas dan menggelinding menuju jurang. Layar pantau di monitor Tonino mendadak langsung padam. Beberapa waktu kemudian Giulia sudah kembali menempati rumah lamanya dan karena umurnya kini sudah lewat 18, ia sudah bisa menjadi guardian bagi adiknya sendiri. Seminggu ke depan, Nico akan balik lagi ke rumahnya. Diantar oleh Tonino, mereka kemudian menjemput Nico ke rumah orang tua angkatnya. Tonino akan membawa mereka ke sebuah tempat. Mereka rupanya pergi untuk mengunjungi Loris yang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan dan ia masih hidup. Dia masih tinggal sendiri di dalam trailernya, namun lokasinya kini sudah berpindah ke lokasi dekat pemakaman ayahnya. Kelakuannya masih sama saja kayak kemarin, selalu ngajak berantem semua orang. Melihat kedua adiknya datang, Loris pun sempat tercengang. Ia masuk dulu pakai pakaian untuk kemudian menyambut mereka. Rupanya Nico yang paling kangen sama abangnya ini meskipun kelakuannya selebor minta ampun. Giulia menyusul kemudian datang ikut merangkul. Bagi mereka saat itu, tidak ada yang lebih berarti ketimbang bersatunya lagi mereka dalam ikatan keluarga. Nah begitulah ceritanya bro dan sis, kisahnya sangat mengharukan sekali. Sampai video ini dibikin, kita belum dapat info lagi soal kelanjutan hidup mereka. Cuman sedikit saja soal Carlo Capone yang kita dapat dari Wiki Italia. Katanya dia ini sedang banyak keluar masuk klinik kejiwaan untuk menjalani terapi anger management agar lebih bisa mengontrol emosinya. Oke, kita dari tim Sinotalk cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.